hati-hati, ini akhir zaman. Banyak kamuflase yang mengatasnamakan agama. Satu hal yang lagi saya ingin peringatkan ini, saya perhatikan belakangan ini di Indonesia, banyak orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti kalau dia keturunan Nabi. Karena mengapa? Ketika orang ngaku anak cucu Nabi tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti, dia telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal dia bukan keturunan Nabi, sama saja dia telah merendahkan kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ini saya perlu ingatkan? Karena ternyata begini, banyak orang awam di Indonesia ini yang percaya pada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak Nabi, padahal yang ngaku-ngaku ini akhlaknya bertentangan dengan akhlak Nabi. Kakinya minta dicium-cium, kemana-mana malak minta duit, dakwah isinya memanipulasi umat, mencaci maki, memprovokasi. Ini yang saya sebut kamuflase. Orang mengatasnamakan agama tapi untuk memanipulasi umat. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, malam ini orang masuk surga bukan karena nasab. Gini begini, jangan sampai ada orang yang mengklaim dengan nasabnya dia sudah bisa mengkapling surga. Tidak, orang itu mulia itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka harus dibuktikan dulu. Setelah diteliti ternyata Pak, yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu sudah 200 orang tes DNA, ternyata DNA-nya bukan ke Nabi, DNA-nya DNA Yahudi. Umat Yahudi hijrah ke Yaman, masuk Islam. Ternyata Yahudi yang masuk Islam bukan DNA Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati sekarang, semua yang ngaku harus memberikan bukti itu semua. Apatah lagi ngaku anak cucu Nabi lalu mengklaim pasti masuk surga, ngaku anak cucu Nabi tapi merendahkan umat muslim yang lain. Seolah-olah begini, ada warga agama kelas 1, ini anak cucu Nabi ini kasta tertinggi, nggak boleh nikah sama kelompok kasta tertinggi. Nah, kita Islam yang biasa nih kasta nomor 2. Jadi budak mereka, mesti cium tangan dan cium kaki mereka. Ini saya pikir bisa merusak ini Bapak Ibu, bisa merusak ini. Nggak boleh. Dulu Wali Songo, halo, Wali Songo itu Pak Bu, itu yang terbukti nasabnya keturunan Nabi. Kita ini kadang-kadang lalai gitu. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi kita percaya dia cucu Nabi. Yang Wali Songo yang jelas berjuang di Indonesia mengislamkan Nusantara, jelas-jelas anak cucu Nabi, tapi kita abaikan begitu saja. Anak-anak cucu Wali Songo dibiarkan begitu saja, nggak diakui. Ini kan ada ketimpangan namanya Pak. Wali Songo masuk ke Indonesia, mengapa Islam diterima? Karena Wali Songo menanamkan nilai beragama tanpa kasta. Makanya orang Indonesia berbondong-bondong masuk Islam. Tiba-tiba muncul sekelompok orang ngaku anak cucu Nabi lalu memposisikan mereka di kasta tertinggi dan kita dianggapnya di kasta bawah. Na'udzubillah, jangan sampai sedemikian rupa. Baik, lanjut. Selesai minum susu kanjeng Nabi kita, tsumma urija bina ila sama'id dunya, lalu munggah kata Nabi. Urija itu Pak dinaikkan. Nabi gak bisa munggah dewi. Nabi dikancani malaikat Jibril alaihi salam munggah ke langit pertama. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Lalu keluar penjaga pintu langit. Man anta? Kamu siapa? Ini penjaga pintu langit Bapak Ibu, malaikat penjaga.
Kata Jibril, ana Jibril, saya Jibril. Kaget nih malaikat. Gimana nggak kaget Pak? Jibril itu jenderalnya para malaikat, bintangnya nggak 4 lagi, semua bintang di langit nempel semua, saking banyak. Kalau begitu jenderal, mohon maaf saya nggak kenal, kata penjaga pintu lagi. Wa maka yang bersama anda siapa? Muhammad, yang barengi saya Muhammad. Wa qad bu'itsa ilaih, apakah Muhammad dapat izin, telah diutus? Jawab Jibril, wa qad bu'itsa ilaih, Muhammad sudah diutus. Maka diperiksa Bapak Ibu khotam, stempel. Kalau kita tuh lagi periksa paspor, lihat dulu visa, izin masuknya ada enggak ini. Nabi juga begitu, stempel khotam kenabian di punggungnya, begitu diperiksa benar. Fafutih alana, dibukakan pintu langit pertama. Ketika itu faida ana bi Adam alaihi salam, ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Halo, Nabi Adam niku sinten? Siapa? Bapak moyang umat manusia. Langsung dipeluk sama Nabi Adam. Kata Nabi kita Jibril, ini siapa? Nah inilah Adam, bapak moyang kamu. Dipeluk oleh Nabi Adam. Farhaba bi wada'ali bi khair. Cuman ada yang aneh kata Nabi. Di kanan kiri Nabi Adam tuh banyak bayangan-bayangan. Ternyata itu arwah. Ketika Nabi Adam lihat ke kanan, beliau senyum. Noleh ke kiri, beliau menangis. Kata Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan itu arwah anak cucu Nabi Adam yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Noleh ke kanan senyum, noleh ke kiri beliau menangis, memikirkan nasib anak cucunya. Cuman ada cerita menarik ini Bapak Ibu. Waktu Nabi diajak kunjung ke surga dan ke neraka, kata beliau, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku diajak kunjung ke surga, aku lihat sebagian besar penghuni surga itu orang fakir. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang fakir-fakir, yang melarat-melarat masuk surganya duluan. Yang fakir, yang miskin masuk surganya duluan. Karena sebagian besar kata Nabi, penghuni surga itu orang fakir. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu, kendati pun memang kaya itu bukan soal harta, gitu begini. Kaya itu soal rasa. Laisal ghina an katratil arad. Orang kaya itu bukan karena banyak perhiasan. Bu, ini dengarkan dawuh Kanjeng Nabi nggih. Kaya itu bukan karena banyak perhiasan. Mohon maaf, apa orang kaya itu nek kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Enggak. Gawat tasnya begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku, sambil berkipas buncrang-buncrang. Udah kayak ketimprinya. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Tidak juga. Tapi kaya yang sebenarnya, walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Yang maha kaya Gusti Allah, karena Allah gak butuh apapun lagi. Itu yang disebut dengan Allahul Ghani. Yang ngasih rezeki cuman Gusti Allah. Nah Bapak Ibu, dengarkan resapi. Kalau kita percaya Allah maha kaya, kalau kita percaya Allah yang kasih rezeki, ingat,
jangan mengejar kaya dengan menghalalkan segala cara. Cocok atau cocok? Apalagi dengan cara yang nggak masuk akal. Kaya dengan cara ngayal, akhirnya judi online. Pengen kaya mendadak, zikirnya jikalau sekaya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Akhirnya main judi online. Udah banyak yang ancur-ancuran Bapak Ibu gara-gara ngayal pengen kaya raya nih. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi kunai di tangan jangan dilepas. Terlalu banyak orang yang ngayal pengen kaya mendadak, akhirnya main judi slot, judi online dan lain sebagainya, hancur berantakan. Halo, ini anak-anak muda, udah terlalu banyak korbannya, hancur. Coba tanya sama Pak Edi, polisi aja Pak yang main judi slot, gaji polisinya habis, ini polisi ngerampok. Itu temennya Pak Edi itu, gara-gara apa? Judi slot, akhirnya melanggar hukum. Rumah tangga jadi berantakan, hancur-hancuran. Dari mana rumusnya kalau main judi jadi sugih? Saya ingin kasih tahu sama anak muda ini, resep biar kaya dengan cara main judi. Biar kaya, judi itu jangan dimusuhi, judi itu dikawani. Halo, tak kasih tahu ke? Kalau pengen kaya dengan main judi, judinya jangan dimusuhin, judinya dikawani. Bagaimana caranya? Kalau pengen sugih jadi bandar, jangan yang masang. Kalau yang masak itu namanya musuhin judi. Kalau jadi bandar itu namanya ngawanin judi. Ya sekalian jadi bandar, sugih, kaya raya, ceweknya cantik-cantik, bahagia dunia, akhirat tinggal masuk neraka. Nggak apa-apa. Yang penting ada pilihan di dunianya, seneng gitu loh. Punya harta banyak, bini cantik, bisa gonta-ganti cewek, habisnya dunia, akhirat tinggal neraka selama-lamanya. Pilihan. Ini sudah main judi, harta habis, dunia sengsara, akhirat tambah sengsara. Harta habis, utang banyak, ditinggal bininya cowokan. Ya nggak tahan lah bininya punya laki model begitu. Hati-hati. Kita harus yakin betul kaya itu milik Allah, rezeki dari Gusti Allah. Selanjutnya Nabi lihat ke sebelah, Jibril melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam lihat ke sebelah kiri, menangis melihat calon penghuni neraka. Atlaqtu fin nari faraitu aktsara ahlihan nisa. Waduh, enak bener nih Bu. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka perempuan. Bu, apa sebab perempuan masuk neraka? Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Satu sebabnya karena mengumbar auratnya. Makanya ya ini bagus, cantik-cantik, bajunya hitam-hitam kayak orang Arab. Sudah Arab nangendi, bagus ini hitam-hitam, nutup aurat ya. Jangan sampai keluar rumah golek panseng kelek ketoan, mana bulu keleknya nggak dicukur, mana ketombean lagi. Jijai bajai najong teralala. Tutup auratnya kan cantik. Jangan sampai pakai rok mini kan begitu. Kalau pakai rok mini itu kan kasihan bapak-bapak. Pak Siswadi nggak bisa ngedip. Saya juga kalau ketemu yang bening-bening itu nggak bisa ngedip Pak. Nggak dilihat mubadir, dilihat ya dosa. Yang ustadz juga manusia, ngeliat yang kayak gituan bisa ngederadat juga. Sama aja. Maka tutup aurat. Kebanyakan wanita disiksa gara-gara membuka auratnya. Maka tutup aurat yang baik. Walaupun belum baik Bapak Ibu, tapi belajar
buat adik-adik nutup auratnya. Yang kedua, mengapa banyak perempuan masuk neraka? Karena kurang syukur dengan suami. Kalau mau masuk neraka, masuk surga, tak ajarin jadilah istri yang syukur, yang nerimo. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta, nerimo. Dikasih 5 juta, nerimo. 500.000 sebulan, nerimo lah nelongso. Dikasih 50.000 sebulan, is oke, wah ya kurang pokok. Enak aja. Jangan Pak. Memang istri wajib nerimo, tapi suami wajib menafkahi istri. Cocok. Dan sudah pernah saya sampaikan, suami yang baik yang mencukupi istri. Ibu-ibu ini Pak paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Ngojok di sana ya kayaknya ya. Karena begini Bapak Ibu, ngasih istri itu sakjane, bukan cuma nafkah Pak, tapi nafkah kebutuhan hari-hari, sekaligus juga ada pemberian buat istri. Maka suami yang baik itu sekali-kali, mama, meriki mama, ada apa papa? Mama sedang membersihkan teletong. Nanti dulu papa sabar. Ojo nesu ya pak. Nggih mama. Ya jangan suka gentak-gentak ya Pak, yang mesra sama istri itu. Coba deh yang bujang-bujang ini kalau lagi ngerayu cewek nih Pak, apa kata dia? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Cinta ditolak dukun bertindak bisa mending. Cinta ditolak manjat pohon kelapa, the fly to the sky. Lagunya pengen terbang ke langit malah nyungsep ke bawah. Tapi sayangnya begitu sudah nikah, sudah halal, yang dicinta sudah dapat, main gentak sama istri yang lembut. Mama, ada apa papa? Lenggahin mama. Rogoh kantong kanan Pak, ambil duit 15 juta, banting, jeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tunggu beras, bayar listrik, bayar ongkos anak sekolah, bayar cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan motor. Cukup mama. Malah turah papa. Yo nek turahannya simpen sama mama. Alhamdulillah. Istri seneng Pak, ngekep 15 juta. Begitu balik badan kata suami, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, mau nggak Bu? Ngimpi kok jedut langit lah Bu. Ya kalau ada ngasih Pak, jangan pelit sama istri itu. Kan ada suami itu sudah sugih masih pelit aja. Jangan sampai sedemikian rupa. Selanjutnya, mengapa banyak wanita masuk neraka? Gara-gara ngelawan suami. Bu, perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau jenengan pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, gampang ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan nang neraka itu. Iya dong, gampang kan belajar agama itu. Walaupun memang begini Pak, ketaatan itu tidak membabi buta.
Ibu-ibu juga sebagai manusia biasa punya keterbatasan. Gini begini. Ya kalau lagi capek tandur, Bapak Ibu, sudah malam capek ngaji, sekali-kali suami minta ditolak ya dimaafkanlah. Gini begini. Jangan sampai jenengan kok ngamuk kan begitu. Namanya istri capek ya Bu ya. Kecuali jenengan beber duit yang merah-merah 100 lembar. Mae capek ya, ini ada duit 100 lembar nih, langsung hilang capeknya itu sekali-kali Pak. Tapi Bu, kalau memang sedang wayahnya dipersiapkan janjian, maaf janjian ya, seminggu aku tak minta cuman sekali, gak apa-apa lah, karena sudah tua. Tapi malam Jum'ah ya maaf, iya bapak-bapak malam Jum'ah kenduren dulu, ulang kenduren udah ngasih kode Munaro, Bang Ocit pulang, prepet. Ya anaknya kan nggak nyambung, apa maksudnya? Kan kode. Kalau begitu sudah ngomong sama anak, Dok, Lek, nonton sendiri ya, Mama ngantuk. Masuk kamar, dandan yang cantik Bu, bedak sekotak habis nggak apa-apa. Pakai lipstik yang merah menyala, minyak wangi sekujur tubuh. Minyak wangi itu bukan untuk di baju, untuk di badan. Pakai lepton singkele keto, pakai rok pendek, pakai baju tidur. Begitu suami masuk kamar ini langsung praktek ya. Suami masuk kamar jangan berdiri begini, kaki kiri majuin ke depan, nah kaki kanan sejajar dengan badan, tumitnya diangkat, nah begini ya. Kemudian tangan begini, dagunya diangkat. Ini Dok, nanti praktikin kalau malam pertama ya. Dagunya diangkat, nah matanya mendelik, persis kayak Meriam Bellina. Ya iya dong. Sekali-kali ini mau boro-boro ya Pak ya. Ibu-ibu zaman sekarang kondangan gue bedah, ke pasar pakai lipstik, arisan pakai minyak wangi, ketiban tidur sama lakinya bau balsem, campur autan. Begitu laki ikutan tidur melihat muka bininya, matanya debelean, hidungnya upilan, giginya jigongan, nyeler pula. Jadi dandan untuk suami, menyenangkan suami sungguh besar pahalanya. Lanjut ya, dikit lagi, udah 1 jam kita ini.